pengen nikah. Siapa namanya dan dari keluarga mana? Dia Nadia. Adiknya Luna. Apa? Aku akan bikin Bimo percaya kalau aku sama dia udah sempat tidur bareng. Dengan gitu, aku bisa dapatkan apapun dari dia. Bimo? Sonia? Saya tahu siapa gadis yang paling tepat untuk menjadi istri Bayu. Dia itu Yulia. Ada apa ya, tumben pagi-pagi kesini? Iya. Maafkan ayah, Luna. Kalau pagi-pagi ayah udah datang ke sini mengganggu kamu. Tapi ada hal penting yang ayah akan bicarakan sama kamu. Ada apa ya? Mau ngomongin Rizka? Terus apa ya? Soal Bimo. Bimo. Bimo kenapa? Sebetulnya ayah berat mau bicarakan sama kamu. Tapi ayah nggak punya pilihan lain. Udah ya, cerita aja. Ada apa sih sebenarnya? Gak ya? Gak. Luna nggak percaya Bimo ngelakuin itu. Luna nggak percaya sampai Bimo ngomong sendiri ke Luna. Tapi ayah harap kamu jangan bicarakan dulu sama Bimo. Karena ayah takut terjadi keretakan hubungan suami istri. Ayah akan mencoba bicarakan ini dengan Bulia. Mana tahu dia bisa memperingatkan anaknya untuk tidak berbuat salah lagi. Kita akan cari solusi yang baik untuk masalah ini. Ya, sekarang ibu sudah tahu semuanya apa yang terjadi. Ya mungkin ibu punya pandangan-pandangan untuk anak kita ke depan. Tidak ada yang perlu kita lakukan, Pak. Saya sudah tahu semuanya dan saya nggak akan menyalahkan Bimo. Apa? Kok ibu bisa bilang begitu? Kenapa enggak? Saya pikir wajar kalau Bimo bersama perempuan lain karena istrinya sendiri tidak mau disentuh sama suaminya. Ini nggak mungkin, Bu. Maksud ibu apa? Saya minta maaf, Pak. Tapi menurut saya Bapak harus tahu kenyataannya. Selama ini Luna tidak mau melayani Bimo sebagai layaknya suami istri karena Luna masih mencintai Bayu dan masih berharap Bayu yang menjadi suaminya. Nggak mungkin. Anak saya nggak akan melakukan seperti itu, Bu. Saya tidak percaya. Pak Irsat, saya nggak bercanda. Tahu nggak Pak Irsat? Tadi pagi saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Luna tuh berpelukan sama Bayu. Jadi saya mohon sekali Pak Irsat, jangan pernah mengkuliahi saya tentang bagaimana cara saya mendidik Bimo agar menjaga tingkah lakunya. Bapak sendiri gagal kan sebagai orang tua? Salah satu anaknya Bapak hamil di luar nikah. Dan yang satunya lagi, yang sudah jelas-jelas menikah dan punya suami, tidak mau melayani suaminya, malah sibuk berselingkuh dengan mantan pacarnya. Dan yang paling saya sesalkan lagi, Pak, Bapak menyuruh anak Bapak yang hamil di luar nikah itu untuk menjebak anak saya yang satunya lagi untuk menikahi Nadia. Ya kan? Cukup, Bu, cukup. Saya tidak percaya semua itu. Anak saya nggak akan mungkin melakukan seperti itu, Bu. Tapi faktanya begitu kan? Pak Irsat, saya ingatkan Bapak ya. Rumah saya ini bukan tong sampah di mana Bapak bisa membuang sampah keluarga Bapak di rumah ini. Cukup, Bu.
Saya bilang cukup. Cukup! Jangan Ibu bicara apa-apa lagi. Karena saya tidak percaya semua omongan Ibu. Keluarga kami memang tidak sekaya keluarga Ibu. Tapi kami tidak serendah itu, Bu. Kami punya harga diri. Pak Ersat jangan berteriak di rumah saya. Gak ada satupun orang yang datang ke rumah saya dan berteriak pada saya. Saya menyesal telah setuju menikahkan Bimo sama Luna. Benar-benar menyesal. Kalau emang Mami nyesal, kenapa Mami setuju aku nikah sama Bimo? Ibu lihat, sebelum saya meninggal, saya masih mampu merawat dan menjaga anak saya. Kalau Ibu bilang saya mendapat keuntungan dari pernikahan Luna dan Bimo, Ibu salah. Karena sekarang juga saya akan bawa Luna pulang ke rumah saya. Luna, cepat kemasi barang-barang kamu. Ayo. Tapi ya, Nggak ada tapi-tapian. Apa yang kamu beratkan? Bimo itu udah selingkuh dan udah nggak memperdulikan kamu. Mertua kamu sendiri itu udah menyesal menikahkan kamu dengan anaknya. Sekarang juga ayah tunggu kamu di luar. Apa yang kamu beratkan? Ayo, cepat! ya Tuhan, kenapa semuanya jadi kayak gini? Aku gak percaya Bimo hianatin aku. Tapi ayah juga gak mungkin bohong. Dan aku juga gak ngerti kenapa Mami bilang kalau dia gak pernah setuju dari awal kalau aku nikah sama Bimo. Selama ini aku pikir dia ngedukung. Lut, tunggu Lut. Aku mau ngomong sama kamu. Aku tahu Lut. Selama ini mungkin kamu, ya mungkin bukan cuma kamu doang sih. Mungkin yang lain nuduh aku yang ngerusak hubungan kamu sama Bimo. Tapi sekarang kau bisa ngeliat kenyataannya kan. Dalam kejadian ini aku sama sekali nggak ada sangkut pautnya Lut. Apapun yang pernah terjadi di antara kita, Lut. Apapun yang pernah kamu lakuin buat aku, dan apapun yang pernah aku lakuin buat kamu, Lut. Aku berharap aku masih bisa ngebantu kamu, karena aku masih peduli sama kamu, Lut. Tapi sekarang kamu udah milih jalan kamu sendiri. Aku cuma bisa ngedoain kamu aja, supaya jalan yang kamu ambil ini jalan yang benar, dan kamu selamat. Iya. Dan saya siap dengan semua konsekuensinya. Makasih buat perhatian kamu, tapi kamu nggak perlu khawatir. Saya bisa selesaiin semuanya. Kalau aja aku sekarang ada di posisi Bimo, aku laki-laki mendampingi kamu. Aku nggak akan membiarkan kamu mengeluarkan air mata kamu setetes pun. Saya benar-benar cinta sama Luna, Tante. Cinta saya tulus. Dan saya nggak akan ngebiarin seorang pun nyakitin hati Luna, termasuk Tante. Tuhan yang tahu ku cintakan. Pak Bayu, para mahasiswa mengharapkan Pak Ersat mengajar kembali di kampus kita ini. Karena beliau salah satu dosen yang terbaik yang dimiliki kampus kita ini. Tapi sayang sekali, Pak Ersat menolak. Maka dari itu Pak Bayu, saya mohon kesediaan Pak Bayu untuk membujuk Pak Ersat agar mau dan bersedia mengajar kembali di kampus kita ini. Iya, saya mengerti. Saya dengan senang hati untuk membantu Bapak. Tapi kalau menurut saya,
Nggak semudah itu untuk membujuk Pak Ersat mengajar di kampus ini. Tapi saya akan berusaha. Tolonglah Pak Bayu. Tolonglah. Kampus kita ini mengalami masalah yang sangat besar. Sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan mengetahui tentang kasus Nadia ini, Pak. Dan mereka menganggap kita kurang bijaksana mengeluarkan Nadia dari kampus kita ini. Menurut mereka, tindakan kita ini tidak manusiawi, Pak. Dan melanggar undang-undang pendidikan. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Saya nggak nyangka kalau kasus ini benar-benar besar. Ya, tadinya saya pikir juga begitu. Tapi sekarang mereka merencanakan akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kalau sampai ini terjadi, Pak, nama baik dan reputasi kampus ini akan hancur. Dan para orang tua tidak akan mau lagi menguliakan anaknya di kampus kita ini. Tapi kalau kita bisa membujuk Pak Ersat untuk mengajar kembali di kampus kita ini dan mengajak Nadia kembali belajar di kampus kita ini, saya yakin kita akan terhindar dari masalah hukum. Saya yakin itu. Dan kita bisa membuktikan bahwa kita tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Oke, saya setuju. Saya akan berusaha untuk membujuk beliau. Kalau gitu saya permisi sekarang ya. Baik, terima kasih, Pak. Selamat siang. Mudah-mudahan aja Luna cepat datang. Jadi aku nggak perlu nunggu lama-lama di sini. Minum, Bim. Nggak perlu. Aku akan telepon Luna sekarang supaya dia cepat kesini. Nggak usah. Aku yakin kok. Sekarang Luna dalam perjalanan ke sini. Lagian, kalau kamu telepon dia pasti curiga kalau kamu yang nyuruh aku untuk nemuin dia. Mendingan sekarang kamu santai aja. Relax. Sambil nunggu, mendingan kamu baca-baca ini. Aku ke dalam dulu ya. Halo? Halo, Bu. Ada apa kamu telepon? Ada berita bagus, Bu. Saat ini putra Anda ada di rumah saya. Dan sebentar lagi, Luna akan datang ke sini. Kok Luna bisa mau datang ke rumah kamu? Tentu saja, Bu Lia. Karena saya tadi bilang, Bagus, bagus. Luna nggak akan pernah menduga apa yang akan dilihat di sana. Aku harus ke rumah Sonia. Kejadian ini nggak boleh dilewatkan. Yang mana ya rumah? Ini kali. Pak, di sini aja ya, Pak ya. Apa benernya rumahnya ya? Kamu tahu apaan sih, Sonia? Kamu nggak malu ya ketemu tamu pakai baju kayak gini? Bim, aku tuh sayang kamu. I love you. Kamu tahu apaan sih, Sonia? Kamu
Jangan gitu dong, Bim. Ayo sini, peluk aku. Peluk aku. Kok pintunya kebuka? Apa aku masuk aja ya? Lun? Maafin aku, Bim. Aku nggak bilangnya sebenarnya karena aku mencintai kamu, Bim. Waktu itu, ayahmu telah meminjam uang untuk merayakan pesta perkawinan pernikahan kamu yang mewah itu. Dengan rumah ini sebagai jaminannya. Kalau kamu memang orang baik, lebih baik kamu lepasin Bimo, biar dia bisa bebas jalan sama aku. Kau selalu ingin denganku. Kau tahu ku juga ingin denganmu. Ku tahu kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan. Tuhan yang tahu ku cintakan Tuhan yang tahu ku cintakan. Akhirnya aku berhasil juga. Aku harus menyampaikan kabar bagus ini ke Yulia. Kamu apa-apaan sih? Jangan gila ya kamu. Yang gila itu bukan aku, Tante, tapi Tante. Tante pikir aku nggak dengar semua yang Tante omongin sama Mersa. Aku dengar semuanya, Tante. Ini semuanya nggak ada urusan sama kamu, Bayu. Tante ngelakuin ini semua karena Tante sayang sama anak Tante. Iya, saya ngerti, Tante. Sampai Tante fitnah saya masih ada hubungan sama Luna. Gitu. Tante cuma... Cukup! Selama ini Tante bilang ke orang yang nggak ada hati itu Bayu. Tapi kenyataannya itu Tante, orang yang paling gak punya hati. Sampai semua orang di rumah ini, mama aku sendiri, papa aku sendiri, nggak ada yang percaya sama aku, Tante. Dan asal Tante tahu, saya benar-benar cinta sama Luna, Tante. Cinta saya tulus. Dan saya nggak akan ngebiarin seorang pun nyakitin hati Luna, termasuk Tante. Tante jangan pernah coba untuk nyakitin Luna. Mi, Mami lihat Luna gak? Kok kamu nanyanya sama Mami sih, sayang? Mami mana tahu. Tapi tadi Mami lihat Luna sama papanya pergi bawa tas koper sih. Luna pergi, Mi. Kenapa ya? Dia ada bilang apa-apa gak sama Mami? Bimo sayang, Luna itu istri kamu. Coba kamu tanya sendiri kenapa dia pergi, ya? Mendingan gue nemuin dia dan ngomong langsung sama Luna. Salam. Ayah, Bimo. Ngapain kamu kesini? Hah? saya mau ketemu sama Luna, Ayah. Saya mau jelasin semuanya sama Luna. Udahlah.
Udah nggak ada yang perlu dibicarakan. Saya melihat sendiri apa yang kamu perbuat di hotel. Tolong dengerin saya dulu, Ayah. Segala sesuatu yang nggak seperti apa yang terlihat, Ayah. Izinin saya jelasin semuanya. Udah, nggak perlu. Tapi saya suaminya Luna, ya. Saya berhak ketemu sama istri saya. Kalau kamu ingat kamu seorang suami, kamu nggak akan selingkuh dengan Sonia. Lun, aku mau bicara sama kamu. Ya, tolong biarin Bimo masuk ya. Aku harus bicara berdua sama kamu. Lun, aku yakin kamu pasti percaya sama apa yang ayah kamu bilang ya? Enggak. Syukurlah. Berarti kamu masih percaya sama aku. Sekarang aku cuma pengen dengar penjelasan kamu aja, Bim. Jadi gini kejadiannya, Lun. Waktu aku kemarin meeting di Bandung, tiba-tiba Sonia nyusul ke sana. Dia kan udah kamu pecat. Kenapa dia bisa ikut ke Bandung? Iya, Lun, soalnya berkas aku ketinggalan. Kok bisa? Kan berkasnya semua udah kamu masukin ke tas, Bim. Aku juga nggak ngerti, Lun. Tapi berkas aku tiba-tiba ada di Sonia. Gimana caranya? Aku juga nggak ngerti, Lun. Aku sendiri juga bingung gimana bisa kayak gitu. Sekarang kamu bikin aku makin bingung sama penjelasan kamu, Bim. Aku sendiri juga bingung, Lun. Tapi itu kejadian yang sebenarnya. Terus karena Sonia udah ngebantu aku banget. Dan dia juga udah nyelamatin meeting aku di Bandung. Aku akhirnya ngizinin dia ikut rapat. Dan aku kasih dia nginep 1 malam di Bandung. Terus kenapa kamu bisa ada di kamarnya dia? Waktu aku nganterin dia ke kamar hotel itu, dia nawarin aku minum. Kamu kan bosnya. Emang kamu harus ke kamarnya dia? Enggak kan? Itulah kebodohan terbesar aku yang aku sesali. Setelah aku minum minuman dari dia, aku nggak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya ayah kamu nyiram aku dengan air. Aku baru sadar semuanya. Sekarang aku tanya sama kamu, Bim. Kamu bisa terima nggak kalau aku minum-minum di kamar pria lain? Selama ini kita semua percaya kalau ini kerjaannya Bayu. Kalau Bayu ngejebak kamu dengan ngerekam video kamu sama Sonia. Tapi untuk masalah ini Bayu nggak salah apa-apa, Bim. Ini murni semua kesalahan kamu. Maafkan ayah ikut campur. Ayah tahu kamu nggak bisa menjelaskan masalah ini. Walau dengan beribu macam cara apapun, kamu tetap salah, Bimo. Dan memang kamu salah. Yang lebih mengecewakan ayah, ibu kamu itu udah menghina ayah habis-habisan. Tadinya ayah bangga sama ibu kamu. Ayah merasa keluarga ini diangkat oleh ibu kamu dengan menikahkan kamu dan Luna. Tapi nyatanya sekarang, dia menyalahkan Luna dengan mengkait-kaitkan Luna dan Bayu. Apa benar itu, Lun? Sekarang kamu kasih aku satu aja alasan. Kenapa aku harus balik ke rumah itu? Dimana di sana aku dituduh yang enggak. Ayahku dihina. Dan di saat aku coba untuk buka hati aku buat kamu, Bim. Kamu selingkuh sama wanita lain.
Lun, aku nggak mau berdebat lagi soal ini sekarang. Tapi aku pastiin sama kamu, Lun. Masalah ini akan segera selesai. Aku janji. Aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa sama Luna. Ada masalah apa lo, Madu? Itu bukan urusan lu. Itu urusan gue, Bim. Karena lo udah nyakitin hati perempuan yang gue cintain, Bim. Biarpun dia istri lo. Tuhan yang tahu ku cinta kau. Mi, Mami kenapa menghina Pak Ersat? Mami tahu. Kamu pasti baru ketemu sama Luna kan? Dia udah mengasut yang enggak sampai kamu berani nuduh Mami kayak begini. Mi, bener atau enggak? Mami menghina Luna dan ayahnya. Bener kan? Bimo, Mami nggak menghina dia. Mami cuma bilang apa yang seharusnya Mami bilang. Bimo, Mami tahu sekali kamu cinta banget sama Luna. Tapi Mami nggak terima Pak Ersat marah-marah dan bilang kamu sudah selingkuh sama wanita lain. Berani banget dia ngomong gitu. Padahal Mami diam aja kalau ngelihat Luna selingkuh sama Bayu. Gak mungkin. Luna gak mungkin selingkuh dan mengkhianati gue. Ada masalah apa lo, Madu? Itu bukan urusan lu. Itu urusan gue, Bim. Karena lo udah nyakitin hati perempuan yang gue cintain, Bim. Biarpun dia istri lo. Gak ada gunanya lo main kasar sama gue, Bim. Kalau lo gak akan pernah. Gue kesian sama Luna, Bim. Dia dapetin suami kayak lo. Suami yang gak bisa apa-apa, yang gak bisa ngebelain istri. Lo gak tahu. Tadi pagi Luna sama ayahnya tuh datang ke sini dan dia dimaki-maki dan dipermalukan di rumah ini. Tapi di mana lo? Sama sekali lo gak ngebela istri lo, Bim. Suami macam apa lo? Kalau gue ada di posisi lo, Bim, gue gak akan ngebiarin Luna menderita sedikit. Dan gue gak akan ngebiarin air mata Luna menetes satu tetes pun. Sekarang gue gak yakin kalau lo benar-benar gak cinta sama Luna. Lo sama sekali gak cinta sama Luna, Bim. Bim? Baik. Ada yang mau gue omongin sama lo. Ngomong aja, Bim. Baik. Gue tau hubungan kita emang lagi buruk. Dan gue juga udah pernah janji sama lo. Kalau gue gak akan ganggu lo lagi, Bay. Tapi untuk kali ini aja gue minta tolong sama lo, Bay. Tolong jangan kasih tau papi gue. Alasan sebenarnya kenapa Luna pergi dari sini. Gue gak mau papi gue sial. Terus penyakit jantungnya kambuh gara-gara dia tahu yang sebenarnya, Bay. Mungkin selama ini ada di pikiran lo, gue gak pernah peduli sama seluruh keluarga lo, termasuk bokap lo, Bim. Tapi lo salah, Bim. Gue udah nganggap Om Rahman itu kayak bokap gue sendiri, Bim. Gue sayang banget sama dia, Bim. Gue gak akan biarin seseorang pun nyakitin dia. Biarpun itu kata-kata gue. Jadi lo gak perlu khawatir, Bim. Dan lo gak perlu ngomong kayak gitu, Bim. Makasih, Bay. Ada yang lucu, Bay? Menurut gue sih lucu. Benar kata pepatah, Bim. Lo pernah dengar gak ada pepatah yang bilang kalau seseorang itu akan berubah seiring dengan berjalannya waktu, Bim. Ya kayak sekarang ini kita. Dulu kita sering ngelakuin apapun tanpa mengharapkan imbalan apapun, termasuk ucapan terima kasih.
Karena kita ngelakuinnya dengan ikhlas, Ben. Tapi sekarang, setelah persahabatan kita rusak, yang tersisa cuma kata-kata terima kasih dan sorry. Sekarang keadaan kita benar-benar beda, Bim. Mungkin kita harus berlaku formil satu sama yang lain. Tapi lo gak usah khawatir, Bim. Biar gimana pun gue doain lo yang terbaik. Dan semoga lo cepet baik sama Luna. Makasih, Bay. Tapi gue benar-benar berharap omongan itu tulus dari dalam hati lu, Bay. Karena gue tahu sebenarnya lu seneng kan dengan keadaan ini. Emang ini kan yang lu mau, Bay? Tapi gue gak akan ngebiarin kesenangan lu berlangsung lama, Bay. Karena gue dan Luna akan segera bersatu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Ada apa kamu kesini? Sebaiknya kamu pergi dari sini. Om, tolong jangan usir saya. Saya datang ke sini karena saya mau ketemu dengan kakak ipar saya. Udahlah, jangan banyak alasan lah. Jujur aja. Kamu kesini mau ketemu Luna atau Nadia? Karena selama ini saya tahu kalau saya nggak ada di rumah kamu sembunyi-sembunyi ketemu Nadia. Apa sih maksud kamu? Saya mencintai Nadia, Om. Saya mau menikahi dia. Kamu sadar nggak dengan ucapan kamu? Hah? Kamu sadar nggak dengan keadaan Nadia sekarang? Iya, saya sadar, Om. Saya sadar. Dan saya bisa menerima keadaan Nadia. Saya menerima dia apa adanya. Karena saya adalah ayah dari bayi yang dikandung Nadia, Om. Maaf. Jadi bisa sekarang saya bicara dengan Kak Luna? Emangnya ada apa? Ada hal penting yang mau aku bicarain sama kakak. Ya udah, kita bicara dalam aja ya. Permisi. Kamu harus tahu bahwa Bimo mencintai aku, Lun. Tuhan yang tahu ku cintakan. Aku mau ngomongin soal Kak Bimo. Aku nggak percaya, Kak, kalau Kak Bimo itu bisa berselingkuh dengan Sonia. Aku tahu banget wataknya kakak aku. Jadi aku nggak percaya kalau Kak Bimo itu bisa ngelakuin hal serendah itu. Aku yakin pasti ada orang yang mau ngejebak Kak Bimo. Dan Kak Luna jangan mikir aneh-aneh ya. Kak Luna jangan mikir kalau aku datang ke sini itu atas suruhan Kak Bimo. Enggak, Kak. Aku datang ke sini itu atas kemauan aku sendiri. Karena aku nggak mau ngeliat kakak aku dan Kak Luna itu pisah. Makasih ya, Van, buat perhatiannya. Dan sejujurnya, aku juga nggak percaya Bimo hianatin aku. Tapi aku pengen Bimo bisa jelasin langsung ke aku. Supaya aku bisa percaya sepenuhnya sama dia. Sekali lagi makasih ya. Kamu nggak perlu khawatir. Aku sama Bimo bisa nyelesain ini kok. Ya udah, mudahan aja semuanya baik-baik aja ya. Ya udah, aku pamit dulu, Kak. Hati-hati ya, Van. Van, kamu udah selesai ngomong sama Kak Luna? Iya. Aku mau nanya sama kamu. Tadi kenapa kamu bilang sama bapak aku kalau kamu itu adalah ayah dari anak yang aku kandung? Emang kenapa, Nat? Buat aku nggak penting siapa ayah biologisnya. Yang terpenting buat aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu dan anak kamu. Aku anggap anak kamu tuh sama seperti anak aku sendiri. Van, kalau ayah aku sampai percaya sama omongan kamu, dan dia percaya kalau kamu adalah bapak dari anak yang aku kandung, dia nggak akan pernah mau respect sama kamu. Nah, aku nggak peduli. Aku cuma mau semua orang, terutama papa kamu,
tahu kalau aku sangat mencintai kamu dan anak kamu. Aku pengen hidup sama kalian berdua. Jadi sekarang giliran kamu untuk nunjukin sikap. Kalau emang aku ada tempat di hati kamu, aku mohon kamu perjuangin cinta kita. Gue mau pergi bulan madu. Hah? Bulan madu? Sama siapa lagi? Ya sama Rizka lah. Chris, lo jangan gila ya. Lo mau nyusulin Rizka ke Bandung? Hah? Dia bukan sekarang di asrama khusus perempuan. Lo cowok gitu, lo gak bakal boleh masuk lah. Aduh, lo kayak nggak tahu gue aja sih. Gue tuh udah punya rencana supaya gue bisa masuk situ. Lo tau ya, gue bakalan jadi cowok pertama yang masuk situ, dan gue bakal ngerayain bulan madu di tempat itu tanpa harus nikah. Lo emang bener-bener bajingan ya, Chris? Gue nggak suka jadi cowok baik-baik. Cowok baik-baik itu pasti selalu sakit hati dan nggak pernah ngedapetin apapun. Contohnya abang gue. Abang gue tuh hidupnya lurus, hidupnya baik-baik aja, tapi mana dia nggak dapet apa-apa. Cintanya malah hilang. Ya lo denger ya, Luna itu bukan cintanya Bayu. Cinta Bayu itu gue. Dia sebentar lagi Bayu akan mendapatkan cintanya. Oh, sorry. Gue lupa lu cinta banget sama abang gue ya. Tapi lu tenang Gil, gue punya berita baik buat lo. Orang tua gue mempertimbangkan supaya Bayu nikah sama lo. Lo lagi bohongin gue ya? Iya kan? Serius, ngapain gue bohong sama lo? Beneran. Berarti bener dong. Seneng. Nggak boleh peluk-peluk ya. Kemarin gue mau meluk lu, nggak boleh. Sekarang gantian. Kan lu sebentar lagi jadi kakak ipar gue. Masa kakak ipar meluk-meluk adek ipar sih? Nggak enak lihat orang. Nah, aja ngebalikin omongan gue lo kemarin. Setelah Ivan mengaku sebagai ayah dari anakku, sekarang ayahku pasti akan salah paham sama Ivan. Ayah juga pasti akan marahin aku karena aku pernah bilang anakku ini adalah anaknya Krishna. Iya, aku. Ayah tahu kalau Ivan itu udah membohongi ayah. Ivan itu bukan ayah dari anak yang kau kandung, kan? Iya, ya. Tapi ayah lihat dia laki-laki yang baik, bertanggung jawab, dan dia mencintai kamu dengan tulus. Walau dia tahu apa yang terjadi pada kamu, dalam keadaan seperti apa kamu. Ayah kagum sama dia. Jadi ayah setuju mereka nikah? Ayah keberatan kalau Nadia menikah dengan Ivan, Luna. Kenapa ya? Ayah nggak mau keluarga kita nanti dihina lagi oleh Bu Lia. Dan mereka memang berpikir kalau kita menjebak anak mereka. Iya, tapi kan ya. Tolong Nadia, kamu jauhi Ivan, ya. Ngapain kamu di sini? Bimo yang suruh kamu kesini. Aku kesini karena kemauanku sendiri, Luna. Aku mau bicara sama kamu. Aku minta maaf sama kamu, Lun. Gara-gara aku, kamu dan Bimo jadi berpisah. Tapi sama sekali aku nggak punya niatan untuk pisahin kalian. Terus? Aku pikir kamu harus tahu bahwa Bimo mencintai aku, Lun. Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi itu yang sebenarnya terjadi, Lun. Awalnya aku nolak. Tapi Bimo terus memaksa aku untuk menerima dia. Tapi lama-kelamaan, aku juga luluh, Lun.
Karena sebenarnya aku juga menyukai Bimo. Dia tampan dan menarik. Cukup. Saya minta kamu keluar dari rumah saya. Aku benar-benar minta maaf, Lun. Tapi kamu harus tahu, tadinya aku nggak mau tidur bareng sama Bimo. Tapi Bimo memohon dan berlutut sama aku supaya aku mau melayani dia. Karena istrinya sendiri nggak pernah mau untuk melayani dia. Bimo juga bilang bahwa pernikahannya dengan kamu itu hanya untuk melindungi persahabatan kalian. Rasanya semua sudah kukatakan ke kamu, Lun. Aku permisi. Aku nggak percaya Bimo ngelakuin itu semua. Aku nggak percaya Bimo bisa berbuat serendah itu. Gak mungkin Bimo ngajak Sonia tidur bareng. Gak mungkin. Tapi dari mana Sonia bisa tahu kalau aku sama Bimo nggak pernah ngelakuin hubungan suami istri? Aku nggak pernah kasih tahu siapa. Sonia? Iya, ini aku. Kamu mau bicara sama Bimo? Dia lagi di kamar mandi tuh. Sebentar, Mbak. Maaf, Mbak Sonia dilarang masuk. Karena sekarang Mbak Sonia sudah bukan lagi karyawan di sini. Saya emang udah nggak kerja di sini lagi. Tapi saya ada perlu sama Pak Bimo. Saya harus ketemu sama beliau. Karena saya mendapat perintah langsung dari Pak Bimo supaya mengusir Mbak Sonia kalau Mbak Sonia datang kemari. Jadi, saya minta tolong, Mbak Sonia keluar dari sini. Atau, saya harus menggunakan kekerasan untuk mengusir Mbak Sonia. Pak. Biarin dia masuk. Tapi, Pak Bimo menyuruh saya... Nggak ada tapi-tapian. Kalau saya bilang, biarin dia masuk. Biarin dia masuk. Kenapa dia menemuin Pak Bimo? Karena dia pasti ada alasan penting untuk nemuin Pak Bimo. Dan kalau Pak Bimo marah, bilang saya ngizinin dia masuk. Ngerti? Makasih, Pak. Kamu nggak perlu berterima kasih sama saya. Saya bantuin kamu karena kamu itu perempuan. Dan saya paling nggak suka ngeliat perempuan diperlakukan dengan nggak sopan. Permisi. Pak, saya akan tunggu Pak Bimo di ruangannya. Pak. Iya, Pak. Handphone saya ketinggalan di ruangan saya. Bisa tolong diambilin, Pak? Iya, Pak. Tapi, Pak, mohon maaf, Pak. Tadi Mbak Sonia datang kemari. Saya udah usir, Pak. Tapi malah nekat. Dan Pak Bayu nyuruh Mbak Sonia masuk ke dalam ruangan. Sekarang Mbak Sonia nunggu Bapak. Ya udah. Kalau gitu biar saya sendiri aja yang ambil handphone saya. Sekalian saya bicara sama Sonia. Luna. Ini kesempatan bagus untuk membuat Luna semakin percaya. Kalau memang Bimo dan aku punya hubungan khusus. Hai, Lun. Sonia? Iya, ini aku.
Kamu mau bicara sama Bimo? Dia lagi di kamar mandi tuh. Kamu lagi sama Bimo sekarang? Ya iyalah. Yang kamu telepon ini kan HP-nya Bimo. Kalau kamu masih nggak percaya, kamu bisa langsung datang ke kantor kok. Dan kamu akan lihat kalau memang suami kamu itu udah jatuh cinta sama aku. Pasti sekarang Luna akan kesini. Saatnya gue menjalankan rencana gue berikutnya. Nat. Iya, Kak? Aku mau temuin Sonia. Buat apa? Daripada kakak temuin Sonia sekarang, mendingan kakak temuin Kak Bimo. Kakak omongin sama Kak Bimo, kakak selesaiin masalah kakak. Ini untuk memperjelas semuanya. Tadi aku telepon ke handphone Bimo yang angkat Sonia. Makanya aku harus temuin Sonia. Aku mau tahu keadaannya sebenarnya itu apaan. Entah itu baik atau buruk, aku harus tahu, Nat. Hai, Bim. Ngapain lagi kamu kesini? Pergi. Kamu jangan marah dulu sama aku. Aku datang ke sini cuma ingin bantuin kamu menyelesaikan masalah kita sama Luna. Karena aku bukan perempuan egois yang mau menghancurkan kehidupan kamu. Karena aku sayang kamu. Ingat, Son. Aku udah menikah. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa membohongi perasaan aku sendiri, Bim. Tadi Luna telepon ke handphone kamu. Terus nggak kamu jawab ya? Sorry. Aku jawab. Kamu tuh maunya apa sih? Kalau gitu kan Luna makin salah paham sama aku. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Justru aku ingin menjelaskan ke dia kesalahpahaman ini. Aku juga undang-undang dia untuk datang ke rumah aku. Untuk membicarakan semuanya. Kamu boleh ikut kok. Dan kita bisa bertiga membicarakan ini secara terbuka. Biar Luna nggak salah paham lagi. Kenapa harus di rumah kamu? Kenapa nggak di sini aja? Karena sejujurnya, Luna itu nggak pengen ketemu sama kamu. Makanya, aku undang dia ke rumah aku. Aku nggak percaya sama kamu. Aku akan telepon Luna untuk buktiin itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadia, Lunanya ada? Aku mau ngomong sama dia. Kalau Naya lagi pergi ketemu sama Sonia. Oke, makasih ya. Gimana? Sekarang kamu percaya kan? Bim, aku ke toilet dulu ya. Saya tunggu di mobil. Mbak, nanti kalau ada nyari Pak Bimo, bilang dia lagi sama saya dan mau pulang. Baik, Bu. Dan satu lagi, bilang kalau pulangnya ke rumah saya. Baik, Bu. Makasih. Permisi. Iya, Bu. Apa suami saya ada di ruangannya? Pak Bimo pergi sama Bu Sonia ke rumahnya Bu Sonia, Bu. Aku tuh sayang kamu.